kira Mahkamah Agung juga harus mengawasi proses selanjutnya. Saudara, sidang pengadilan peninjauan kembali Joko Chandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berjalan cukup panjang selama 3 pekan. 4 kali persidangan digelar untuk memutus apakah peninjauan kembali PK Joko Chandra bisa diproses selanjutnya hingga ke Mahkamah Agung untuk diputus atau tidak bisa dilanjutkan. Saya akan menunjukkan saudara berkas putusan dari sidang PK surat pemberitahuan atas perkara Joko Chandra. Artinya kasus ini tidak diputus lanjut ke Mahkamah Agung, maka proses hukum baru bagi Joko Chandra tidak dapat dilanjutkan pada PK kali ini. Sementara tujuan bebas murni hilang dari harapan. Sementara, memang saudara, dari hasil norma yang tertera dalam undang-undang yang ada, diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa ketika mengajukan peninjauan kembali, maka sang terpidana, dalam hal ini adalah Joko Chandra, harus hadir. Aturan ini diamanatkan dalam pertama, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 265 ayat 2 yang menyatakan pemohon, dalam hal ini terpidana dan jaksa, hadir untuk menyampaikan pendapat di sidang peninjauan kembali. Kemudian kedua adalah aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2012 yang menyebut upaya hukum terakhir, yakni peninjauan kembali PK, hanya dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya, dan sidang PK yang tidak dihadiri oleh terpidana tidak dapat diterima berkas perkaranya dan tidak dapat dilanjutkan prosesnya ke Mahkamah Agung. Upaya hukum oleh Joko Chandra meski sempat berlangsung selama 4 kali sidang, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus untuk tidak melanjutkan upaya hukum terakhir Joko Chandra ke sidang Mahkamah Agung. Saudara, upaya Joko Chandra untuk bebas dari segala jeratan bukan kali ini saja dilakukan. Apapun ia jalani, termasuk juga sidang ke Mahkamah Konstitusi. Dan terakhir, terbongkar, ia diduga melakukan pat gulipat dengan sejumlah aparat. Dan berikut saudara, perjalanan Joko Sugiarto Chandra, mulai dari kasus pertamanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2000, kemudian Mahkamah Konstitusi oleh istrinya Ana Buntaran, hingga ia ditolak PK tahun 2020 ini. Berikut ini. Joko Sugiarto Chandra, kerap dipanggil Joker, buron kasus korupsi hak tagih Bank Bali, telah melarikan diri selama 11 tahun. Kasus Joko Chandra diawali dengan putusan bebas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia bebas hingga ke tingkat Mahkamah Agung pada tahun 2000 silam. Putusan bebas juga terjadi pada Setia Novanto selaku kolega Joko Chandra kala itu. Sebenarnya Joko Chandra terbukti secara hukum, namun bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang tertera dalam dakwaan, melainkan perbuatan perdata. Usai putusan, jaksa tak tinggal diam. 8 tahun berselang, jaksa mengajukan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali PK. Hingga pada akhirnya 12 Juni 2009, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman terhadap Joko dan mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin. Keduanya mendapat pidana penjara selama 2 tahun, sementara Joko ada penyitaan aset setengah triliun rupiah lebih. Namun sehari sebelum putusan dibacakan, yakni pada 11 Juni 2009, Joko Chandra kabur ke luar negeri. Putusan PK Joko Chandra diduga bocor. Ia pun sempat menjadi warga negara Papua Nugini. Bukan Joko Chandra namanya jika hanya diam. 17 Maret 2016, istri Joko Chandra, Ana Buntaran, mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Putusan pun dikeluarkan Mahkamah Konstitusi hanya dalam kurun waktu 56 hari saja. Padahal biasanya putusan MK bisa memakan waktu berbulan-bulan. Hasil putusan MK menyatakan jaksa tidak berwenang melakukan peninjauan kembali. Bermodal putusan MK itu, 8 Juni 2020 lalu Joko Chandra mengajukan PK untuk melawan putusan PK sebelumnya. Berbagai drama muncul silih berganti. Sejumlah pejabat jaksa diperiksa. Jenderal polisi jadi tersangka. Hasilnya, PK Joko Chandra tak diterima pengadilan yang diputuskan Ketua Majelis Hakim Nazar Efriandi. Atas perjalanan kasusnya, rasanya Joko Chandra tak akan kembali berpangku tangan. Jalan lain sangat mungkin ditempuhnya untuk bebas. Dengan cara apa?
Mungkinkah Joko Chandra masih bisa melakukan upaya hukum selanjutnya setelah PK-nya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak diteruskan ke Mahkamah Agung?